الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang dimuliakan oleh Allah, kepada seluruh jajaran guru dan pegawai SMP Negeri 1, demikian juga adik-adikmu yang berbahagia, marilah semua kita bersyukur kepada Allah, dalam artian satu, mengakui bahwa semua nikmat adalah hanya berasal darinya, juga bercerita, berbicara dengan adanya nikmat, lalu menggunakan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan dari nikmat guna untuk beribadah kepada Allah. Karena hanya dengan 3 unsur tersebutlah hamba dinyatakan telah bersyukur kepada Allah. Dan satu yang harus kita ketahui, bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah adalah syukur kita kepada Allah itu la nihayatalah, tidak ada akhirnya, tidak ada finishnya. Kenapa? Karena bahkan syukur kita kepada Allah adalah membutuhkan kesyukuran. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin seorang hamba mampu bersyukur kepada Allah kecuali apabila Allah Ta'ala memberi taufik kepadanya agar ia bersyukur. Saya ulang lagi, karena tidak ada seorang hamba mampu bersyukur kepada Allah kecuali bila Allah memberi taufik kepadanya agar bisa bersyukur. Sehingga kesyukuran hamba kepada Allah membutuhkan kesyukuran. Sehingga para ulama katakan bahwa kesyukuran itu tidak ada habisnya. Sementara
adalah Allah Ta'ala menyatakan dalam sebagian ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa idh, dan ingatlah, ta'adzana, ketika Allah Ta'ala mendeklarasikan Rabbukum Allah Ta'ala. Apa isi deklarasi tersebut? Agar ditahu oleh semuanya, agar dipahami dengan baik. La in syakartum, bila kalian bersyukur dengan mengamalkan 3 poin tersebut. D, apa poin syukur? Mengakui adanya nikmat. Yang kedua apa? D, bercerita tentang nikmat tersebut, lalu menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri guna untuk ibadah kepada Allah. Firman Allah, la azidannakum, niscaya aku akan tambah untuk kalian. Niscaya aku akan tambah untuk kalian. Termasuk di antara hal yang harus kita syukuri adalah nikmat ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan ianya adalah seagung-agungnya nikmat dan semulia-mulianya dan sesempurna-sempurnanya. Nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat Sunnah, yang dengannya kita mengetahui mana yang halal, dengannya juga kita mengetahui mana yang haram, dengannya kita mengetahui jalan menuju surga, dan dengannya kita mengetahui jalan menuju neraka, sehingga kepada surga kita akan bergegas, berlomba. Dari neraka kita akan berusaha menjauhinya sejauh-jauhnya. Semua itu adalah anugerah ilmu sebagai nikmat yang teragung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mensyukuri ilmu? Dengan mengamalkannya. Ya, perhatikan firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan ajari kepada kalian. Apa maknanya wattaqullah? Amalkan apa yang diperintahkan. Setelah kalian mengetahui ini itu diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Setelah kalian tahu ini itu dilarang, Allah jamin wa yu'allimukumullah, pasti Allah Ta'ala akan ajarkan kepada kalian. Maknanya adalah tidak ada sarana terkuat, sebab termaksimal dengannya sang hamba bisa menggapai ilmu yang bermanfaat kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah nasihat yang diutarakan oleh sang guru kepada sang murid. Sang murid adalah Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Syafi'i Al-Mutallibi, Imam Ahlus Sunnah. Adapun sang guru adalah Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, seorang imam dari a'immatul ahli hadis. Imam Syafi'i katakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna ilmallahi nurun wa nurullahi la yutahu 'asi. Syakautu, aku mengeluh, ila Waqi'in, kepada Imam Waqi'. Dalam bahasa kita Yai Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Ansu akhirdi, tentang jeleknya hafalanku. Ngapalkan Al-Fatihah saja beledra, ngapalkan surat An-Nas saja tuola dan tuwalik, apalagi amma yatasa'alun, apalagi ayat sin bil Qur'anil azim, apalagi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah Al-Kahfi, ya. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian setelah ini yang belum membaca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi. Dengan membaca surat Al-Kahfi dijaga dari fitnah Masih Dajjal, dan dengan membaca surat Al-Kahfi Allah anugerahi kepadanya cahaya yang bersinar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Kita teruskan. Syakautu, aku mengeluh, ila Waqi'in, kepada Yai Waqi', su'akhir, di tentang jeleknya hafalanku.
Farsadani, sang yai pun memberikan bimbingan kepadaku ila tarkil ma'asi, agar aku tinggalkan maksiat. Waqala, dan yai mengatakan, i'lam, ketahuilah, inna ilmu Allah, sesungguhnya ilmu Allah, nurun, adalah cahaya, wa nurullah, dan cahaya dari Allah, la yutahu asi, tidak akan dianugerahi kepada siapa? Orang ahli maksiat. Kenapa? Karena takwa adalah seharap-harap sebab dengannya ilmu akan bisa digapai, dan kemaksiatan adalah seberat-berat sebab dengannya ilmu akan terhalang. Karena pentingnya ilmu yang bermanfaat, bahkan ia adalah seagung-agungnya nikmat dan anugerah dari Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau setelah sholat subuh tak pernah tinggalkan mengucapkan zikir dan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Coba perhatikan, mudah-mudahan antum, saudari-saudariku, dan antum, saudara-saudaraku, sudah menghafalkan doa itu. Sudah atau belum? Belum. Coba diikuti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan baik, amal soleh yang engkau terima. Adik-adikku sekalian, Nabi yang kepadanya Al-Quran diturunkan, Nabi yang kepadanya wahyu dianugerahkan, bersama itu beliau tidak pernah meninggalkan mengucapkan zikir ini setiap paginya. Berarti kita terhadap zikir tersebut memerlukan atau sangat membutuhkan sekali. Halo, nyati toh. Saya ulang lagi, Nabi yang Al-Quran kepadanya diturunkan, yang wahyu Allah amanahkan kepadanya, bersama itu memohon 3 perkara tersebut di setiap paginya. Saya ingin bertanya, manusia levelku, levelmu, level kita semua, kira-kira membutuhkan berdoa itu atau sangat membutuhkan? Sangat membutuhkan. Coba catat dong kalau memang sangat membutuhkan. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Apa deh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kalau di dulu insyaallah hafal. Hafal ya belum insyaallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Apa tadi artinya? Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik dan halal. Orang kok jual sengaja begini sok bantal ditambah guling janji iso juntal lalu perotok malang kuwi ngono jenenge barang sing halal. Ora ngono kuwi. Ning makanan atau rezeki adalah rezeki yang halal yang kita minta. Karena rezeki yang halal akan membawa kepada keberkahan. Raga mudah untuk dibawa kepada taat. Doa akan diijabahi, anak muda dibimbing, begitu dan seterusnya. Kemudian wa apa tadi yang kedua? Wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Kemudian yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal yang diterima di sisi Allah Ta'ala.
Saya ingin bertanya, siapa yang siap menghafalkan doa tersebut sekarang juga tanpa melihat? Silakan, putri juga boleh, putra juga boleh, satu orang saja berdiri. Ayo sini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga semua kita mampu mengamalkan itu. Ingat, tidak ada kebutuhan kita dalam setiap hari yang keluar dari 3 kategori itu. Saya ulang lagi, semua kebutuhan kita tidak akan keluar dari 3 kategori tersebut. Ilmu yang bermanfaat, dengannya kita mengetahui mana yang diperintah, mana yang dilarang. Rezeki yang halal, karena hidup harus membutuhkan. Jadi wong Jawa, jadi baik sukino mawa duwe. Kemudian yang ketiga adalah amal yang diterima. Adik-adikku sekalian dan juga seluruh yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah merahmati semua kita. Adalah mempelajari ilmu syar'i, hukumnya wajib. Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap pribadi muslim. Ya, bagi setiap pribadi muslim. Ya, artinya tidaklah ada seorang muslim pun kecuali dia berkewajiban menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing pribadi dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang diberkahi ini, saya ingin mengajak dengan sedoyo membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am, ya, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke 152, coba saya cek dulu. Ayat yang ke 151 sampai ayat yang ke 153. Yang membawa HP dan di HP-nya ada aplikasi Al-Quran bisa dilihat. Zaman now ini luar biasa nih. Zaman now, ya. Allah Ta'ala firmankan di surat Al-An'am ayat yang ke 151 sampai 152. Qul ya ahlal kitab, qul ta'alau, qul katakanlah, ta'alau kemarilah. Bahasa Jawa ya, biar kita tidak dikatakan lali kalau Jawa nih. Qul dawuhna nabiku Muhammad, ta'alau mrenio. Perlu diketahui, sedikit saya ingin terangkan, semua ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat kul, dengan kalimat apa? Kul. Kul itu apa artinya? Katakanlah. Maka itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah merupakan firman Allah, bukan produk Muhammad. Karena bila Al-Quran adalah ucapan Muhammad dan dari inisiatif beliau, pastinya tidak perlu ada kalimat kata.
Dan ini yang kita imani, bahwa Al-Quran adalah firman Allah, lafadznya, maknanya. Apa artinya? Kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan maknanya, tapi harus sesuai dengan lafadznya. Kalau hadis boleh, karena keagungan Al-Quran yang sedemikian rupa. Nabi SAW sabdakan, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan tuliskan untuknya satu kebaikan, dan adalah satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Berapa pahala orang baca Al-Quran? Mbak Mas, diganjar satu kebaikan, dan masing-masing kebaikan dilipat gandakan berapa? 10 kali. Luar biasa. Nabi sampai menguatkan dalam sabdanya begini, la aqulu alif lam mim. Saya tidak katakan alif lam mim di awal surat Al-Baqarah, alif lam mim di awal surat Ali Imran, ya, dan alif lam mim shad di awal surat Al-A'raf, dan yang lainnya itu satu huruf. Walakin, tetapi, alifun alif harfun, satu huruf tersendiri. Walamul dalam harfun, satu huruf tersendiri. Wa mimun dan mim harfun, satu huruf tersendiri. Coba bayangkan, 3 huruf membawa keberkahan 30 poin kebaikan dan pahala, ya. Lalu bagaimana dengan surah Al-Fatihah, berapa hurufnya? Lalu bagaimana dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Wallahi, kalau begitu sadari bahwa sebenarnya kita ini patutlah dikatakan merugi. Kenapa? Terlalu banyak kesempatan yang mungkin kita bisa gunakan untuk baca Al-Quran, ning sing diwaca malah WA, sing diwaca apa? WA, tani biar WA, bar salat ora zikir WA, di tengah-tengah ngajar nyuwun sewu niki nyindir marang sok-sok yo ngono ijian WA. Lek WA sing leres apa itu WA leres? Wawasan Al-Quran. Tapi lek WA ene WhatsApp, wa ma adraka ma WhatsApp. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Setelah Allah ajarkan kepada kita di pagi ini, apa nih? Membaca Al-Quran, setiap hurufnya diganjar satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan berapa? 10 kali. Excellent, very excellent. Ya. Sehingga tidak ada manusia yang merugi kecuali manusia yang terhalang itu baca Al-Quran. Sehingga manusia yang paling beruntung bisa adalah orang yang terbanyak membaca Al-Quran. Hingga sebagian dari ulama salaf katakan begini perkataannya, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Lau sekiranya tahurat, suci, bersih, steril, qulubukum, hati yang kini seliramu kabeh. Kalau hati kita steril dari penyakit hati, sebut semua penyakit hati banyak, masyabiat, niscaya gak bakal merasa kenyang min kalami rabbikum, saking maos Al-Quran. Maca sak keber pengen maca sak keber tadi, maca sak surat pengen maca sak surat, maca sak muka pengen maca sak muka lagi. Wallah, wahai dia yang demikian hidupnya, aku katakan kepadamu, bahagialah engkau. Dan mudah-mudahan Allah memberi anugerah kepada seluruh kita keistiqomah. Napa manggil jenenge Mbak Istiqomah? Kita terusakan. Jadi kita ulang lagi ayat Al-Quran. Al-Quran itu sendiri huruf-hurufnya, ya, semuanya adalah firman Allah.
perkataan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Rasulnya agar panggil. Siapa yang dipanggil? Kita. Ta'alau rinio. Alhamdulillah jaringan semua sudah kumpul sehingga tak perlu saya panggil rinio. Bab sama nulisnya gini. Cuman saya bacakan ayat ini. Lalu Allah firmankan, ya, atlu, aku bacakan, aku wacane ma utawi menopo harrama ingkang dipun haramaken. Maaf, adik-adik ini belajar bahasa Jawa enggak? Ada pelajaran bahasa daerah toh? Ada. Dijak ngomong bahasa Jawa sampean iso. Bisa? Alhamdulillah saya juga guru bahasa Jawa ya. Tapi di luar yang saya ajari adalah orang-orang Suriname. Karena mereka hidup dengan bahasa Jawa. Nek kono sing ditandur apa tak takon, kowe nek omah nandur apa telo. Wih, teko Amerika mek nandur telo. Lah sarapan mau sego pecel. Oh, teko Amerika sarapane. Namanya ya sama dengan nama-nama kita. Orang yang sangat akrab dengan saya namanya Saat Sugiono. Namanya siapa? Saat Sugiono. Saya hampir jumbo karena sebagian ada teman saya satu kelas dari Italia. Namanya Gentilino Agustino. Ini Jawa betul tuh kan? Gentilino Agustino. Baik, kita teruskan. Tapi yang lebih unik lagi, saya punya teman sekolah juga, namanya Claude Funten. Setiap hari saya godai, kamu kalau di kampungku tak makan sampean. Napa? Wong Kediri seneng apa? Punten pecel. Ana yang kresek di pesantren itu ada punten pecel, gitu. Utara Jawa. Bukan promo ya, karena sering lewat sering juga beli. Ternyata selera kita sama. Ya, orang dari Swiss namanya Claude Funten. Saya bilang kamu kalau di kampung makan dong, karena kita biasa sarapan punten pecel. Kita teruskan. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala firmankan kepada Rasulnya, kul kemarilah, ta'ala, kul katakanlah, ta'ala kemarilah, atlu ma harrama rabbukum, ku bacakan atas kalian ma harrama, ma utawi opo harrama ingkang ngaramaken sapa rabbukum Allah Ta'ala pengiran sliramu kabeh alaikum ingatasi sliramu kabeh, ku bacakan atas kalian apa yang diharamkan oleh Allah. Nanti tolong sebagai tugas ya, sebagai tugas semua siswa menulis ayat ini, nanti dikumpulkan kepada Pak Guru Agama siapa? Pak siapa? Pak Hirman. Kira-kira tak tugasi mau apa mau? Mau ya. Nulis firman Allah loh. Nulis firman Allah. Surat apa deh? Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153. Syukur bagi ditulis sekaligus artinya, biar nanti jenengan menancap jeru-jeruing jeru, paham sak paham pahami kepahaman. Dan mudah-mudahan nanti ada nilai tersendiri dari Bapak Guru Agama. Siap kita ya memberi nilai tersendiri karena itu experience yang bagus. Kebaikan itu berat disukai. Kita teruskan. Ma harrama rabbukum, apa sing diharamkan dening Allah Ta'ala pengirane sliramu kabeh. Ayat ini disebut sebagai ayat al-huququl ashrah, ayat hak-hak yang 10, di mana setiap kita wajib memahami ayat ini dan wajib melaksanakan apa yang menjadi titahnya dan kandungannya. Kita baca. Pertama adalah Allah tusyriku bihi syai'a. Allah
tusyriku sekiramu kabeh menyekutukan bihi kelawan Allah syai'a, apapun dan siapapun. Apa yang pertama yang Allah haramkan? Agar kita jangan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau orang bertanya, sering kita dengar syirik. Apa itu syirik? Saya jelaskan di sini. Apa itu syirik? Perhatikan dengan baik. Syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Pasti tak terjemahkan. Syirik adalah taswiyatu, menyamakan. Siapa yang disamakan? Ghairillah, selain Allah. Namanya selain Allah itu siapa? Ya Katemo, ya Katijah. Namanya selain Allah itu siapa? Ya si Dodo, si Noyo, si Dadap, si Wal. Namanya selain Allah itu siapa? Ya Nabi, ya malaikat, ya jin, ya iblis, ya pohon-pohon besar, ya bebatuan, animisme dan dinamisme. Karena semua itu selain Allah. Selain Allah itu artinya liyani Allah. Karena di sana ada al-khaliq yaitu Allah, di sana ada al-makhluk yaitu manusia dan semua selainnya. Syirik adalah taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah bila disamakan dengan siapa? Disamakan dengan Allah. Saya ingin bertanya, makhluk dan pencipta itu sama atau tidak berbeda? Aku takon, jangan jawab yang mikir mimpi. Kepenaan tak wae pilihan karek memblok. Saya ingin bertanya, namanya makhluk itu sama dengan pencipta atau tidak beda? Berbeda. Makhluk itu tidak sama dengan pencipta. Makhluk itu wajib ngapura, wong diarani ngabedul, ngaini wong Jawa. Adapun pencipta maka haknya diibadah. Sehingga tidak sama antara hamba dengan makhluk. Dan syirik menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan selain Allah. Selain Allah siapa? Makhluk. Karena semua selain Allah itu makhluk. Jenenge makhluk itu piye? Orang duwe alias barat. Jenenge makhluk niku piye? Ora iso alias BOD. Lah diarani goblok sampe nesu. Bedane nopo to Ustaz? Antara nek goblok karo BOD wae. Yo bisa cuy wong iki piye? Orang goblok aku ngomong BOD. Orang tak tutup nih, pokoknya wajarnya BOD. Jenenge Allah Ta'ala Maha sempurna. Lek makhluk KURANG murah. Ini bener. Kadang melek rapatnya gendel. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha kuasa, makhluk lemah. Allah Ta'ala Maha memiliki segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Manusia dimiliki. Ya. Allah Ta'ala sang pengatur, manusia diatur. Ya, itulah beda antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Ya, sehingga Allah Ta'ala dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi karena kesempurnaannya, karena keagungannya, karena kebaikan hanya darinya, karena kejelekan hanya Dia yang bisa menyingkirkan, dan karena semuanya adalah makhluk ciptaannya. Adapun selain Allah lemah, tidak memiliki, tidak kuasa, begitu dan seterusnya. Dalam sebuah hadis saya ingin bercerita tentang lemahnya makhluk dan tidak punyanya mereka. Nabi sabdakan, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadihi kaulan insun innakum kullukum ja'iun. Kowe kabeh iki luwe. Sinten sing luwe? Awake dhewe. Illa man at'amtu kejaba sing tak paringi mangan. Fasakimuni mongko njaluk mangan ing ingsun. Allah Ta'ala Maha Kaya, yang tidak membutuhkan diberi makan, tapi yang Maha memberi makan.
Ya ibadi kaulan ingsun innakum dhalun kabeh sampeyan sasar illa man hadaituhu kejaba sing tak paringi pitutur fastaduni mongko njaluk pitutur ingsun adikum yaktisun bakal paring pitutur. Semua kita sesat kecuali yang dibimbing. Mintalah bimbingan kepada Allah, mesti dibimbing. Ya ibadihi kaulan ingsun innakum arun sampean kabeh udon kurang lambe illa man kasautu kejaba sing tak paringi klambi fastaksuni mongko njaluk klambi ingsun aksukum yang disun bakal paring. Itulah Allah Ta'ala dan hamba. Jadi kalau lagi apa dari sini? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa disamakan? Fima huwa min khasaisillah, di dalam hal-hal yang itu hak prerogatif Allah. Apa itu hak prerogatif? Anda belajar, siapa guru tata negara? Saya masih ingat pelajaran SMP, ya, bahwa hak prerogatif presiden apa saja? Gerasi, amnesti, mana guru tata negara? Enggak ada. Dan seterusnya. Ada hak prerogatif Allah adalah diibadahi, diharapkan, ditakuti, ya, begitu dan seterusnya. Sehingga semua ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Orang yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah berarti telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Berarti ia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Walaupun yang dijadikan sekutu bagi Allah adalah seorang Rasul yang paling didekatkan. Contohnya siapa? Orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan Rasul Allah sebagai sekutu bagi Allah, menjadikan Isa sebagai sesembahan selain Allah. Nah, demikian juga seperti orang-orang musyrik yang menjadikan para malaikat sebagai sesembahan selain Allah. Dan mereka katakan bahwa malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Orang Nasrani katakan Isa bin Maryam adalah anak Allah. Karena yang wajib adalah beribadah itu hanya kepada Allah dengan seluruh variasi dan jenis ibadah. Sebagaimana salat tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah, demikian juga puasa tidak boleh kita berpuasa kecuali karena Allah. Sebagaimana zakat tidak boleh diberikan kecuali karena Allah. Sebagaimana penyembelihan tidak boleh kecuali karena Allah. Berkorban untuk selain Allah disini apapun selain Allah itu, sehingga tumbal adalah budaya syirik. Berdoa, doa adalah ibadah. Bahkan Nabi sabdakan doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kenapa doa adalah inti ibadah? Karena di dalam doa seorang satu yakin apa yang Allah Ta'ala miliki. Boleh gak yakin Allah memiliki? Kira-kira berdoa kepada Allah gak? Kenapa doa adalah ibadah? Karena orang ketika berdoa yakin bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk memberi apa yang dia minta. Kenapa doa adalah ibadah? Karena dalam berdoa seorang yakin bahwa apa yang dia minta dimiliki oleh Allah. Kenapa orang berdoa adalah ibadah? Karena doa di dalam berdoanya dia yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Karena dalam berdoa seorang merendahkan diri kepada Allah, dan adalah merendahkannya seorang hamba kepada Allah adalah merupakan ibadah. Demikian. Jadi kita ulang lagi, perdana yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ini dari apa yang Allah haramkan adalah Allah haramkan kesyirikan. Tidak boleh hamba beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini lan marang wong tuwa loro ihsana berbuat baiklah.
baktilah Anda kepada kedua orang tuamu. Ya, namanya ihsan di sini berarti kan kesempurnaan Al-Quran dalam menjelaskan sesuatu. Wa bil walidaini mana kedua orang tua ihsana, hendaklah kalian berbuat baik. Kalimat ihsana di sini nakirah fi siyaqil itsbat, memberi faedah umum. Apa maksudnya? Semua jenis kebaikan yang diketahui menurut pengadatan ya masyarakat setempat itu kebaikan dan tidak menyelisih syariat, maka diperintahkan di dalam ayat tersebut. Termasuk apa? Bertutur kata yang baik, kromo inggit, itu baik kan menurut budaya kita dan tidak menyelisih syariat. Ya, sing adik-adik perempuan apabila ibunya jangan kacang, ini bu tak iwangi menili, itu termasuk baik apa enggak? Termasuk baik. Sing lanang bapak itu tukang ngarit, udan bapak kecilinu pak jaringan pinara pulau ngarit, termasuk kebaikan. Karena kalimat ihsan di sini adalah umum sifatnya, sehingga bakti hamba kepada orang tua adalah masuk di dalam ayat ini. Ketika ayat ini merintahkan agar kita berbuat baik, maknanya muatannya ayat ini melarang kita untuk berbuat jelek. Bahkan membantah orang tua nggak boleh, membentah orang tua nggak boleh. Jangankan membentah, mengatakan nggak boleh. Berarti kan firman Allah Taala, wa la taqul lahum uffin wa la tanharhuma. Kamu jangan katakan kepada kedua orang tuamu wala tanharhuma, jangan kau membentak keduanya. Membentak nggak boleh, mengatakan nggak boleh. Ustaz, kan di ayat itu nggak ada larangan ngamplongi. Kau pengen ngamplongi bapak kau ya? Oleh nggak boleh. Kenapa? Mengatakan aja nggak boleh, apalagi yang dilihat namanya apalagi gangguan yang lebih besar. Inilah Islam. Tak dungani kumpul kabeh ini menjadi anak-anak sing soleh. Tapi orang ekor soleh dari soleh. Budaya wong tuane sing rapi dari go sak senek mulih go sak rincing. Senek karo rincing iki kan ndi? Budaya wong tuane go beras 5 kilo mulih go gabah sak. Bulane wong tuane ya ngamplopi wong tuane 50.000, anake kabeh dijak ngentekne panganane wong tuane, mulih wong tuane dak nyangoni opo bisa. Kuwi ora kok anak sing saleh niku, anak sing angger iso oleh. Jadi kita ulang lagi, ayat yang mulia ini Allah Taala perintahkan agar hamba berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik. Terkandung maksud di dalamnya larangan untuk berbuat jelek, larangan untuk durhaka. Ya, dalam sebuah hadis dari jalan Abdullah bin Mas'ud Al-Hudani radhiyallahu taala, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat siapa mas? Mbak, riwayat siapa mbak? Imam Bukhari. Tolong perhatikan. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudani beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul dzambi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apa yang besar? Dosa apa yang paling besar? Berarti kan para sahabat adalah manusia yang paling takut apabila mereka terjerumus di dalam dosa. Sebagaimana para sahabat adalah manusia yang paling berambisi untuk mengamalkan amal kebaikan. Para sahabat manusia yang paling berambisi dalam amal kebaikan dan manusia yang paling takut untuk terjerumus ke dalam kesalahan, sehingga karenanya mereka bertanya kepada Rasulullah tentang dosa-dosa besar agar mereka terhindar darinya. Kalau Nabi SAW dahulu dari kajian Nabi, saya ingin sampaikan, wahai mereka yang mengaku cinta kepada Rasulullah, dengarkan terhadap semua apa yang beliau sabdakan. Kalau si goblok sama rumah ini,
Kalau si goblok ketika mendengar lagu kesayangan kekasihnya di radio, apa yang terjadi? Bahagia di hati. Maka tentunya para pecinta Rasulullah ketika mendengarkan sabda Rasulullah dibacakan, hati pun akan berbinar-binar, jiwa pun akan berbunga-bunga, telinga pun akan berusaha mendengar, seluruh lubang telinga yang akan diarahkan, hatinya dibuka, disiapkan untuk memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan Kang Kasiran ketika sangat mencintai Bu Kasriati, biasanya jeneng itu podo ini judul Kasiran karo Kasri Yati. Kasihan itu apabila mendapatkan surat dari Kasriati, payung disai ning dompete sampai lecak kita toh ning WC aja diwaca ditoto. Loh, bagaimana jenengan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka seorang pecinta kepada Rasulullah terhadap sabda-sabda Rasulullah kudu lebih gemeni, lebih memperhatikan, lebih merindukan daripada kerinduan sang kasihan terhadap tulisan-tulisan dan nasihat-nasihatnya Mbak Kasri Yati. Itu seandainya ada kasihan dan kasihati. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang namanya Pak Kasihan ya. Kasihan. Ya, demikian. Kita ulang. Nabi SAW menjawab ketika beliau ditanya tentang dosa yang paling besar. Nabi sampaikan qal anta ja'ala ingin kau taj'alan dadi sapa sliramu lillahi kang gini Allah dan sekutu wa huwa sementara Allah iku khalaqaka sing wis nyiptani sampeyan. Kalimat taj'alan itu apa artinya? Kalian jadikan, berarti tidak ada, karena memang tidak ada seperti Allah. Ada punya kakaknya Maisa Suro tolong Suro sing nggone nunggu utawa jarine Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Mergo omahe gitu dalan. Lah bojomu sing omahe gitu dalan ya aku ya tak kok ngene Nyi Roro Kidul aja kok bojoku omahe gitu dalan. Nah kalian kamu mau dia ya? Kamu kolor berarti omahe gitu dalan. Kamu mau kidul berarti lor. Itu semua adalah mereka yang mengadakan, mereka yang bikin. Mudah-mudahan bukan sabotase ya. Oh tidak. Baik, kita teruskan. Jadi dosa yang paling besar berdasarkan hadis riwayat siapa tadi? Imam Muslim. Dawuh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kekasih kita. Nah, ya adalah kau jadikan bagi Allah sekutu, sementara Allah Ta'ala yang menciptakan kalian. Ketika Allah Ta'ala menciptakanmu, harusnya ibadah itu hanya kau berikan kepadanya. Nah, kuntu, aku bertanya lagi, summa sabanjuri ayub apa malih Kanjeng Nabi? Bolehnya seorang itu ketika telah mendapatkan jawaban untuk bertanya kembali dan meminta tambahan ilmu seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud al-Hudari. Untuk pulau matur malih summa sabanjuri ayu nopo malih Kanjeng Nabi. Qala Kanjeng Nabi dawuh anta tula ingin tomateni sapa sliramu waladaka ing anakmu khasyata mergo kuwatir antut imam maga mangan karo sampean. Dosa yang paling besar setelah syirik, ya, membunuh anak gara-gara khawatir makan bersamanya. Perhatikan, membunuh jiwa yang Allah haramkan haram, apalagi membunuh anak yang itu adalah dari dana dagingmu.
Ya, demikian. Wa huwa khalaqaka. Sepuas-puasnya singa tidak ada yang membunuh anaknya. Lalu kenapa manusia membunuh anaknya? Wa huwa khalaqaka khasyata an tut'iyat amama antakula waladaka. Dosa yang kedua adalah antakula waladaka, kau bunuh anakmu khasyata ayat amama, karena khawatir untuk makan bersama. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan rezeki, karena tidak ada satupun makhluk Allah kecuali dijamin oleh Allah Ta'ala rezekinya. Perhatikan firman Allah, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun kecuali dijamin oleh Allah Ta'ala rezekinya. Ya, demikian. Wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu utawi kita Allah narzuqukum, sing bakal paling rezeki ing sampean, wa iyyahum lan ing anak-anakmu. Allah Ta'ala membantah bagi mereka yang berasumsi bahwa apabila anak dibiarkan akan mengambil jatah orang tuanya. Itu salah, karena Allah yang memberi rezeki kepada orang tua juga kepada anak. Wahai yang sudah menjadi orang tua, jangan sampai kau mengatakan bahwa dirimu lah yang telah memberi rezeki kepada anak-anak. Ingat, sampainya rezeki kepada anakmu melalui tanganmu adalah murni anugerah rezeki dari Allah. Tangan kita ini hanya sekedar lewat. Ya, demikian. Wala taqrabu lan aja sampai taqrabu nyedeki sapa sliramu kabeh al fawahisyah, dosa-dosa gede, maksiat gede sing jelas-jelas elek. Jadi fahisyah, fawahis jamak dari fahisyah, yaitu dosa-dosa besar yang sudah diketahui jeleknya, mulai dari membunuh, mulai dari zina, mulai dari minum khamr, maka itu semua termasuk fahisyah. Ma dhahara minha, fahisyah sing nyoto-nyoto ketoke, wa ma batana lan fahisyah sing tersembunyi. Semua dosa dan kesalahan harus dia tinggalkan, harus dia tinggalkan. Ya, demikian. Kultu aku matur malih. Ya, summa ayyu, ketika sudah dijawab termasuk dosa besar adalah yaitu tidak boleh membunuh anak karena khawatir makan bersama kita. Lalu ia bertanya kembali, summa ayyu, lajeng nopo wahai Kanjeng Nabi? Bolehnya seorang bertanya lebih dari dua pertanyaan. Lajeng Nabi dawuh, qal antuzaniya bihalilati jarika, seliramu berbuat zina kelawan bojone tangga. Zina adalah dosa besar, kehinaan, karena zina adalah merusak nasab, sebagaimana membunuh adalah merusak jiwa. Ya, sebagaimana syirik adalah merusak akidah. Tiga dosa ini sering digandingkan oleh Allah Ta'ala. Syirik, apalagi membunuh, apalagi berzina. Nah, di dalam hadis ini Nabi sabdakan berzina dengan istri tetangga. Ingat, setiap
manusia itu haknya kepada kita besar, maka apabila kita melakukan dosa kepadanya, dosanya juga semakin besar. Kita jelaskan, berzina dengan seorang gadis lain dengan berzina dengan seorang yang sudah beristri. Berzina dengan seorang anak berzina dengan lain dengan berzina dengan yang lain, karena zina itu akan berkaitan satu dengan hak Allah. Allah mengharamkan zina dengan hak kedua orang tuanya. Siapa yang ridho anaknya akan dizinai? Berkaitan dengan hak saudaranya. Siapa yang ridho saudarinya dizinai? Berkaitan dengan suaminya. Siapa yang ridho istrinya dizinai? Berkaitan dengan tetangga, hak tetangga yang begitu besar. Siapa yang ridho apabila tetangganya menzinai istrinya? Sehingga dosa menzinai istri tetangga berlipat-lipat. Bukan berarti bolehnya berzina dengan yang lain, karena zina adalah haram. Nah, ya demikian. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Lalu Allah Ta'ala teruskan firman-Nya, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Yang dibenarkan alasannya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin. La yahillu dah halal, ya, damu imri'in muslimin, darah seorang muslim yashhadu, yang bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, enggak boleh dibunuh illa kecuali bi ihda thalathin, dengan salah satu dari tiga sebab. Yang pertamanya adalah as-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah lalu ia berbuat zina, maka ini halal darahnya. Siapa yang menegakkan hukuman? Hakim dan pelaksana hukum, tidak setiap orang. Dengan dirajam sampai ia meninggal dunia. Inilah hukuman orang yang sudah berkeluarga lalu berzina, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian an-nafsu bin nafsi, membunuh dibalas dengan bunuh, qisas. Wa tariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqil jamaah, yang memecah belah kaum muslimin. Tiga kelompok ini termasuk mereka yang halal dibunuh berdasarkan syariat, dan yang melaksanakannya adalah penegak hukum, hakim, dan juga seluruh aparatur negara yang bertugas menegakkan hukum. Kita teruskan. Allah Ta'ala firmankan kemudian, dzalikum wassaqu, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Namanya wasiat adalah sebuah perintah yang sangat-sangat dikukuhkan, yang sangat-sangat ditekankan. Itulah wasiat. Allah Ta'ala wasiatkan semua itu, perintahkan kalian agar melaksanakannya, larang kalian jangan sampai meninggalkannya, agar dengannya kita akan bertakwa kepada Allah. Dzalikum wassaqu bihi la'allakum ta'qilun. Ayat yang ke-152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Wala nojo taqrabu, sampai nyedeki malal yatimi, bondone anak yatim. Bapaknya mati, badannya dikeruk, tidak boleh itu. Ya, illa kecoba billati hiya ahsan, kan dicoros sing luwih apik. Jadi Allah Ta'ala secara mutlak mengharamkan memakan harta anak yatim, mendekati harta anak yatim agar tidak tersulut ke dalam keharaman. Lalu Allah Ta'ala mengecualikan
illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Bagaimana itu? Memperdagangkan anak yatim sehingga kembali kepada si yatim dengan manfaat. Si yatim dapat keuntungan dari harta modal tersebut. Itulah yang dibolehkan. Karena apa? Karena anak yatim adalah tanggung jawab sosial. Apa maknanya tanggung jawab sosial? Tanggung jawab semua. Ya, orang yang menjaga anak yatim apabila di antara keluarganya akan menjadi yatim akan dijaga oleh Allah. Hatta yablugha asyuddah, sehingga anak yatim itu dewasa, mampu memanage hartanya, baru diserahkan harta itu kepadanya. Wa aubul kaila, dan sempurnakanlah al-kaila, timbangan itu dan takaran. Takaran dan timbangan harus disempurnakan. Jangan sampai minta disempurnakan ketika membeli, tapi ketika menjual dikurangi. Ini kecurangan. Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil. Islam mendidik pelakunya, pemeluknya agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa bermanfaat di masyarakatnya. Manusia-manusia produktif yang memikul tanggung jawab sama mereka-mereka yang lemah, yang membangun ekonomi dengan adil dalam menjual sebagaimana adil di dalam membeli. Wa auful kaila, wa aufulan sempurna al kaila takaran, sak badok rong badok, sak rinci rong rinci. Wal mizan timbangan, sak kilo rong kilo, sak on rong on, sak gram dan seterusnya. Dalam menakar harus sempurna, dalam menimbang harus sempurna, tidak boleh berbuat curang. Apabila masing-masing pribadi pedagang melaksanakan ini, tidak perlu adanya Satpol PP yang masuk pasar-pasar kemudian meluruskan bagaimana timbangan-timbangan takaran itu, ya. Sehingga kata Umar bin Khattab, tidak berhak berdagang kecuali orang yang faqih. Dan adalah seorang yang berdagang, ketika ia berdagang, ketika ia menakar atau menimbang, saya yakin di antara kita ketika pulang ada yang jadi pedagang, ya, atau membantu orang tuanya untuk berdagang, maka hendaklah ia adil dalam menimbang, adil dalam menakar, ya. La nukallifu, seorang membebani nafsan ing awa-awaan illa usaha, kecuali sesuai karo kemampuannya. Artinya apabila seorang sudah berusaha adil, berusaha sempurna, lalu terjadi kekhilafan, maka itu tidak dihukum oleh Allah Ta'ala. Wa idza lan arikalani kuntum musliman berucap fa'dilu adillah, adillah dalam berucap, demikian juga adillah dalam bertindak. Jangan karena dia adalah orang dekat dengan kita, kita bela. Jangan karena dia adalah orang yang kita cinta, kita bela. Tidak, ya. Bahkan pun yang kita cinta, maka tidak boleh kita berbuat tidak adil kepadanya. Bahkan pun kepada yang kita benci, kita tidak boleh berbuat adil. Nabi SAW berbuat adil di antara keluarganya. Suatu ketika Sayyidah Aisyah bercerita tentang Sofiyah. Beliau katakan, wahai Rasulullah, jenengan senang kalau Sofiyah. Isyaratnya Sofiyah itu binti Huyai, wanitanya cantik, namun dia pendek. Mengisyaratkan pendeknya Sofiyah sebagai istri Rasulullah, Rasulullah pun marah kepada Aisyah, istri Rasulullah yang lain. Wahai Aisyah, sungguh kau telah berucap sebuah ucapan yang apabila dicampur dengan air laut niscaya akan mencampur. Apa maknanya? Itulah bahayanya ghibah, yang rasa-rasa menyebutkan tentang sesuatu yang tidak disuka oleh saudara kita. Itu dosanya adalah sebagaimana apabila dia itu diibaratkan zat dicampur, dimasukkan ke dalam lautan, air laut itu akan berubah semuanya. Bahayanya ghibah, bahayanya rasa-rasa. Sehingga harus berbuat adil. Nabi berbuat adil, walaupun yang mengatakannya adalah istri tercinta, Nabi memarahinya dan menasihatinya dan melarangnya. Terlalu sering orang membela istrinya, walaupun istrinya jelas-jelas salah. Atau terlalu sering orang membela anaknya, walaupun anaknya jelas-jelas dilihat salah. Terlalu
palsu yang benar-benar dan yang salah. Ingat Allah firmankan wa idza qultum fa'dilu. Bila kalian bertindak berbicara maka berbuat adillah. Inilah Islam. Inilah keindahannya. Inilah kebaikan Islam. Mari kita bawakan, mari kita viralkan, mari kita sebarkan Islam, dan mari kita wujudkan dalam pribadi kita masing-masing. Niscaya orang-orang Barat yang mereka anti-Islam, orang-orang ateis yang mereka memperdagangkan yaitu komunisnya, tidak akan pernah laku. Kenapa? Karena kaum muslimin mempraktekkan Islam, mengamalkan ayat ini. Ya, walau kana dzal qurba, apabila kalian berucap maka adillah, walaupun pada kerabat, wa bi ahdillah, dan dengan janji-janji Allah, aufu penono terhadap janji-janji Allah, penuhilah. Baik janji kalian yang kaitannya dengan hak Allah, beribadah kepada Allah, atau janji kalian yang kaitannya dengan ibadah-ibadah yang lain, maka laksanakan perintah-perintahnya, taati Rasulnya, atau janji-janji kalian yang berkaitan dengan sesama kalian, ya maka harus dipenuhi ketika dia tidak ada unsur kesalahan. Dzalikum ta'manullah wasaqum, Allah wasiat ni marang sampeyan la'allakum tadzakarun, cik sampeyan selalu eling. Ya. Nah, ada yang bisa mengulang isi ayat tersebut apa saja? Ada yang bisa mengulang isi ayat tersebut apa saja? Pertama, larangan untuk berbuat syirik. Yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, larangan untuk membunuh anak khawatir melarang. Yang ketiga, larangan untuk mendekati semua dosa dan kesalahan termasuk zina dan seterusnya. Kemudian larangan untuk membunuh, ya. Kemudian larangan untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan berbuat baik kepada harta anak yatim tersebut. Kemudian perintah untuk berbuat adil di dalam apa? Menakar dan menimbang. Kemudian ya, perintah untuk berbuat adil dalam berbicara. Kemudian perintah untuk memenuhi semua janji. Perintah untuk memenuhi semua janji. Itulah isi daripada ayat ini, dan Allah Ta'ala katakan akhirnya dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun. Allah wasiatkan kalian dengannya agar kalian selalu ingat. Ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan sesungguhnya ini adalah sirati jalanku, mustaqimah yang lurus. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah berupa perintah untuk tauhid, larangan dari syirik, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, apa yang diperintahkan oleh Allah berupa perintah untuk berbuat adil dalam menakar, dalam menimbang, dan seterusnya. Ya, sirati adalah jalanku, mustaqimah yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Orang yang menginginkan jalan yang lurus, yang di setiap rakaat ia minta kepada Allah agar dibimbing kepada jalan yang lurus, bukankah begitu? Saya ingin bertanya, bukankah semua kita ketika sholat selalu memohon agar dibimbing kepada jalan yang lurus? Betul atau tidak salah? Dalam kalimat apa kita meminta itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Mana itu jalan yang lurus? Apa yang disebutkan dalam ayat ini? Mulai ayat yang ke-151 sampai 152, itulah jalan yang lurus. Perintah-perintahnya, larangannya adalah jalan yang lurus. Perintahnya apabila dijalani, larangannya apabila ditinggalkan, itu jalan yang lurus. Ya. Wa anna hadza, sesungguhnya ini adalah sirati, jalanku mustaqimah yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, niscaya akan membuat kalian keluar dari jalan Allah.
menyimpang dari jalan yang lurus. Berarti kan Allah firmankan wa anna hadza sirati mustaqimah, dan semuanya ini adalah jalanku yang lurus. Termasuk adalah memenuhi janji kita dengan Allah yang di dalamnya ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uh, maka ikutilah, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, maka akan memecah belahkan kalian dari jalannya. Dzalikum, itulah wasaqu bihi, Allah wasiatkan kalian dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian selalu bertakwa kepada Allah, agar kalian selalu bertakwa kepada Allah. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirahmati olehnya, itulah yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan apa yang harus kita ketahui dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya wajibkan kepada kita untuk kita ketahui. Dan sebagai mengisi waktu, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah mudah-mudahan bermanfaat untuk semua kita. Saya ingin bacakan kepada kalian semua sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sudah bersabda, inna, sesungguhnya, mimma diantara hal yalhaqul mu'minah, yang akan tetap menyusul orang mukmin, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikannya. Hadis riwayat siapa tadi? Hadis riwayat siapa? Ibnu Majah. Hadisnya hasan. Nabi sabdakan, sesungguhnya di antara yang akan menyusul orang mukmin dari amalnya dan kebaikannya ba'da mauti, setelah ia meninggal dunia, ya, adalah ilman allamahu, ilmu yang dia ajarkan. Wahai para pendidik, mudah-mudahan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita adalah sesuatu yang akan membawa manfaat kita di akhirat. Syukuri kepada Allah ketika Allah Ta'ala anugerahi kepadamu kesempatan untuk mendidik, menyampaikan ilmu syar'i, menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Ingat bahwa apa yang kau ajarkan dari ilmu yang yang bermanfaat, selagi ia diamalkan, selagi ia diajarkan, maka pahalanya juga akan tetap mengalir kepada, ya, demikian. Kemudian, ya, ilman allamahu wa nasyarah, ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu, dan anak saleh yang dia tinggalkan, anak saleh yang dia tinggalkan. Nah, wa mushafan warasah, dan mushaf yang dia wariskan, membeli mushaf dan diwakafkan. Nah, au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun. Tadi pesan dari ibu kepala sekolah, ini masih ada yang bisa dikerjakan atau masih ada yang bisa disumbangkan, silakan sampaikan kepada orang tua masing-masing. Pesan dari Pak Ustadz Anwar, ya, bahwa Nabi SAW bersabda bahwa termasuk amal yang tidak akan pernah putus selagi masjid itu dipakai adalah membangun masjid. Namanya membangun itu ya sebenarnya membangun secara total. Tapi kalaupun tidak sempurna kesempatan ada dan tidak sempurna kepemilikan kita padanya, maka apapun yang bisa. Karena kembali kepada niat masing-masing. Ya, demikian, innamal a'malu binniyat. Isane nek sakmono yo sakmono.
Sehingga kemarin dilelang untuk memasang gerani dan seterusnya, monggo dilaporkan kepada orang tuanya masing-masing. Atau tidak mengapa jenengan sedaya ini misalkan ya nyelengi ya. Nah, dan dilihat kira-kira apa namanya samunya dikumpulkan, kemudian setelah terkumpul tidak mengapa, karena orang yang berlatih untuk dermawan sejak dini maka jiwa akan terlatih dan mudah nantinya dia untuk bersedekah ketika Allah Ta'ala memberikan anugerah rezeki kepadanya. Atau baitan li ibni sabil, atau rumah untuk ibnu sabil bana yang dia bangun ya, menyiapkan rumah-rumah bagi musafir kelana, maka ini termasuk ya. Au nahran ajra, atau sungai yang dia alirkan. Perhatikan, seorang muslim adalah manusia yang produktif, mulai produktif dengan ilmu yang dia tebarkan, kebaikan yang dia ajarkan ya, kemudian produktif dengan anak-anak yang dia tinggalkan, anak-anak soleh ya. Tidak mungkin anak kita akan soleh kecuali orang tuanya soleh dan pasangan hidup juga soleh. Ustaz masih kecil-kecil kok dikasih tahu tentang pasangan hidup, tapi ya kesolehan sampai ke orang tua, sampai soleh nanti cari pasangan yang soleh, insya Allah menghasilkan anak yang soleh. Wa musnah ya, dan juga sungai yang dia lahirkan, wa sadaqatan ajrizda akhrajaha, sedekah yang dia keluarkan min malikihi, dari hartanya, fi sihhatihi, ketika ia sehat, wa hayatihi, dan ketika dia masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautihi, akan menyusul dia walaupun ia sudah berkalang tanah, walaupun ia sudah meninggal dunia. Waktu kita betul terbatasnya, sehingga tinggalkan ya untuk setelah ke wafatnya kita, kematian kita, sesuatu yang masih bermanfaat dan mengalir pahalanya. Termasuk diantaranya apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga, man bana masjidan lillah kamithasi na'am qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, barang siapa yang membangun masjid walaupun ya sebesar tempatnya kucing atau lebih kecil, Allah Ta'ala niscaya akan bangun untuknya satu rumah di surga. Subhanallah, Allah Ta'ala bangunkan untuknya rumah di surga. Dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun di dunia tentunya masjid yabtaghi bihi wajhallah, dia mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, surganya, pahala darinya, banallah, niscaya Allah Ta'ala akan bangun lahu untuknya mislahu, semisalnya fil jannati, di surga. Mudah-mudahan cukup apa yang kita sampaikan dari hadis-hadis Rasulullah SAW ini sebagai support bagi semua kita agar kita memiliki andil dalam terlaksananya dan tersempurnakannya bangunan masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Ikhlas. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberi kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali. Kalau yang ingin ikut ngaji ke kami, saya biasa ngisi pengajian di dengan Masjid Nurul Huda agak masuk, dan juga di Pondok Pesantren Imam Muslim kita bahas kitab Riyadhus Shalihin tentang fadhail setiap malam Kamis, yaitu di daerah Jalan Padang Padia, kali tembus sekalian. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.